Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguru kepada Allah. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Ketahuilah olehmu, ayat ini sangat menarik dan memberikan inspirasi untuk berbuat sesuatu bagi siapa saja yang dapat meraih pencerahan diri melalui proses perenungan. Pada dasarnya, semua ayat Allah itu menarik dan menjadi sangat inspiratif untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Sayangnya, tidak banyak manusia yang berhasil mendapatkannya, bukan karena bodoh, melainkan karena mereka hanya duduk-duduk di seputar wilayah kulit atau pembungkusnya belaka. Mereka tidak melakukan upaya lebih mendalam karena menyangka bahwa ayat-ayat itu tidak boleh ditelaah oleh yang bukan ahlinya. Apalagi kitab Al-Quran yang beredar di dunia ditulis dalam huruf atau aksara Arab, sehingga hanya orang-orang yang mengerti bahasa Arab saja yang boleh mengupasnya. Akibatnya, bagi kalangan yang tidak memahami bahasa Arab, terpaksa menunggu saja penjelasan dari mereka yang fasih berbahasa Arab. Jadi, walaupun ayat-ayat tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab, tetap saja manusia enggan mencoba memperdayakan potensi akalnya untuk menelaah. Padahal pendaya gunaan akal secara maksimal merupakan syarat untuk beragama secara benar. Sekarang mari kita perhatikan ayat 115 surat At-Taubah yang kita kutip di awal penyampaian. Coba perhatikan, ayat ini diawali dengan pernyataan tegas. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Bukankah pernyataan ini sangat menarik dan sekaligus merupakan jaminan Allah kepada manusia? Sejauh ini, kita selalu beranggapan bahwa tidak ada jaminan kepastian bahwa kita ini benar-benar merupakan bagian orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Sehingga banyak di antara manusia yang selalu diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Pada ayat ini sudah jelas bahwa Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk. Di sini Allah menggunakan kata hada yang berakar pada kata huda, artinya petunjuk. Dalam konteks yang lain, petunjuk ini sering juga disebut hidayah. Namun seringkali manusia merasa bahwa Allah belum memberikan hidayahnya. Jika melihat ada seseorang yang dianggapnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau yang melanggar aturan dan tata krama, padahal begitu Allah menurunkan kitabullah, sebenarnya Dia sudah memberikan petunjuknya. Ingat saja ayat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Atau petunjuk bagi manusia, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Itu semua adalah hujah bagi manusia bahwa Allah sudah menurunkan petunjuknya. Setelah itu, Allah tidak akan menyesatkan manusia. Maka ini bermakna, jika ada manusia yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan petunjuknya, artinya dia berbuat sesat. Kesesatannya itu adalah atas kemauannya sendiri, bukan Allah yang menyesatkannya. Namun demikian, petunjuk saja itu masih belum memadai.
ada hal yang lain yang diperlukan oleh manusia, yaitu penjelasan, sehingga ayat tersebut dilanjutkan dengan firman-Nya hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Ada ungkapan lain selain petunjuk, yaitu penjelasan dari Allah. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dengan kata yubayyana, yang diterjemahkan menjadi dijelaskan kepada mereka. Mari kita mencari makna dijelaskan atau penjelasan dari kata bayan, yubayyinu, dan bayinat. Kata itu merujuk pada suatu keadaan atau perpindahan dari suatu kondisi tidak jelas atau samar-samar menjadi jelas, lebih jelas dan sangat jelas. Dan pelaku yang memberikan penjelasan atau yang menjelaskan umumnya dirujuk kepada sosok guru. Tetapi dalam ayat ini, Quran Surat At-Taubah ayat 115, yang memberikan penjelasan adalah Allah dan hanya Allah. Tidak ada sosok lain selain Allah yang memberikan penjelasan atau yang menjelaskan. Hal ini berarti manusia harus mencari penjelasan sendiri kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Atau dengan kata lain, manusia harus berguru kepada Allah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita berguru kepada Allah, sedangkan Allah itu berada di tempat yang tinggi? Pertanyaan ini wajar. Tetapi marilah kita melihat petunjuk Allah tentang keberadaan dirinya. Bukankah Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Petunjuk yang lebih jelas adalah seperti firman-Nya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf ayat 16. Ayat-ayat tersebut sekaligus menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Allah yang semula samar-samar, karena hanya menyebutkan di tempat yang tinggi, kemudian menjadi lebih jelas dengan ungkapan aku dekat, lalu menjadi sangat jelas dengan ungkapan lebih dekat dari urat leher. Itulah yang disebut penjelasan atas petunjuk yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Karena Allah lebih dekat dari urat leher, maknanya Allah selalu bersama-sama kita. Dipertegas dengan firman-Nya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Itulah sebabnya Dia memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat. Dalam makna, manusia harus selalu menghubungkan dirinya dengan Allah. Sholat adalah sarana, karena yang dimaksud sholat adalah sholat yang benar-benar mengingat dan menyembah zat Allah, bukan sekadar mengingat asmanya atau sifatnya atau af'alnya. Itulah cara berkomunikasi yang paling efektif dengan Allah. Dan arti komunikasi adalah berdialog, melakukan tanya jawab, sehingga segala persoalan dapat dicarikan jawabannya dari Allah. Ini yang dimaknai sebagai proses berguru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.